Jadi guys, selamat pagi, selamat siang. Bagaimana kabar dan aktivitasnya pada hari ini? Mudah-mudahan Selasa ceria, mantap dan luar biasa, berkah-berkah. Jadi pada hari ini saya sedang menikmati masa-masa akhir di sekretariat ini, diiringi dengan band Nick Dead dan Dead Squad mengiringi tiap saat, sungguh luar biasa. Perjalanan ini memang tidaklah begitu mudah, jadi benar-benar kita harus nikmati dengan sepenuh hati tanpa ada iming-iming materi. Yang penting yakin kan bahwa semuanya akan diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Jadi pada intinya guys, saya itu kesel. Cabang cuma sendiri, ngurus pada kerja, saya pada nganggur. Hanya ditemani oleh kopi, hanya ditemani oleh secangkir kopi, rokok gudang garam, serta YouTube. Jadi ya begitulah. Tapi mudah-mudahan teman-teman gak segabut saya. Ya beginilah sisi lain dari orang yang diemban amanah. Gak sibuk-sibuk amat kok. Ada hal yang menarik yang mesti saya sampaikan. Saya sedang tertarik dengan isu geopolitik yang terjadi pada beberapa waktu kita hari ini pasca, ya teman-teman juga tahu lah adanya Ukraina dan Rusia, tegangan di sorry batuk guys, belum minum. Ya ini mudah-mudahan disponsori oleh Le Minerale. Ya, dan di ketegangan di Asia Pasifik ya, Laut Cina Selatan ini juga cukup menegangkan. Tentunya kita harus antisipasi dan siap-siap diri juga. Ada beberapa praktisi mengatakan bahwasannya Indonesia di tahun 2037 ini akan diinvasi oleh Australia dengan konco-konconya AUKUS, Australia, Inggris dan juga Amerika Serikat, untuk membangun kekuatan di wilayah Asia Pasifik ini. Dan ya maksudnya di daerah sana, daerah Tonggok, Laut Cina Selatan ya, untuk menyimbangkan kekuatan militernya dengan negara adidaya lainnya yaitu Cina. Nah, tentunya ini menjadi perhatian ya untuk kita sebagai generasi yang katanya generasi muda,
apa yang akan kita persiapkan itu, sedangkan di tahun depan tinggal beberapa hari lagi kita menuju 2023 ini akan berbeda kondisinya. Ketegangan di internal, bukan di internal, ketegangan secara domestik di Indonesia ini juga cukup berat. Selain pergantian secara serentak mengenai pemilu serentak di 2024, tentunya apakah ada keterkaitan akan hal itu, dan kita pun ya juga harus mempersiapkan dalam hal untuk memilih uh, orang yang tepat, bukan hanya sekedar petantang petenteng dan duduk di kursi dengan narasi yang kosong. Kita harus memilih orang yang benar-benar tepat, yang benar-benar mewakili apa yang menjadi harapan kita. Ya, narasi itu memang selalu digaungkan, narasi itu selalu diucapkan oleh beberapa orang kan. Tapi dari setiap momen pemilu itu juga ya gitu-gitu aja. Nah, tapi ketegangan di secara geopolitik tadi ini perlu kita menjadi pengingat bahwasanya negara kita ini belum bisa memenuhi apa kalau di bahasanya itu minimum force yang sebanyak 60%. Ternyata kita masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keamanan militer di Indonesia. Ya ini kan targetnya juga sampai 2024 itu harus selesai. 2024 atau berapa ya? Ya kayaknya tahun-tahun itulah untuk apa merealisasikan minimum force military force di kita itu. Nah, pertanyaannya berarti kemarin kita nggak fokus ya untuk soal keamanan. Jadi kita diserang satu pesawat itu udah kita tertiar kita. Dan ada hal yang menarik ketika jadinya yang ramai hari ini kan jenderal dari Payudo ini juga dari Laksamana, dari Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono. Ini jadi hal yang menarik karena secara kapasitas dan kapabilitas beliau di bidang kemaritiman juga sudah nggak bisa apa ya udah ahli lah. Mudah-mudahan beliau bisa memenuhi hal itu agar sisi keamanan kita di wilayah maritim juga kuat. Meskipun hanya beberapa bulan dia menjabat sebagai Panglima TNI. Ya kita doakan saja yang terbaik. Nah lalu kita apa? Kita manusia. Iya benar. Tapi maksudnya kita sebagai generasi muda apa yang harus kita lakukan ya kita harus bisa benar-benar fokus membangun kompetensi kita di bidangnya masing-masing, berkreasi, berkreativitas sesuai apa yang kita inginkan dan kita imajinasikan terhadap bangsa ini. Jangan sampai apa yang kita pelajari selama masa-masa kuliah, masa sekolah tidak direalisasikan sebaik mungkin. Artinya karena banyak contoh dari generasi tua ini juga agak sedikit susah juga ya untuk dideskripsikan oleh saya. Ya mudah-mudahan angkatan kita bisa lebih baik lagi. Tentunya itulah yang harus kita persiapkan untuk ke depan. Ya, tadi obrolan yang agak serius.
Jadi ceritanya sekarang tuh saya sedang fokus memulai usaha di bidang tembakau, tapi bukan tembakau haram seperti ganja, tapi tembakau halal. Mudah-mudahan saya minta doanya kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa penawaran harga telah saya sampaikan ke beberapa perusahaan dan tentunya diiringi dengan doa teman-teman. Ini akan berdampak pada kelancaran usaha saya dan saya bisa berkarir lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, tentunya untuk kader-kader HMI kan. Paling gitu ya, sedikit kegabutan saat dalam vlog episode pertama ini. Saksikan vlog berikutnya di channel Andi Ferdiana episode gabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.